Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mading dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam program Kultuy alias Kuliah Santuy. Dalam Kultuy kali ini, gua mau bahas salah satu isu populer yang terus diperbincangkan dan diperdebatkan oleh umat Islam dari masa ke masa, yaitu soal musik Islam atau musik dalam Islam. Kultuy soal musik Islam ini rencananya bakal dibagi menjadi beberapa episode karena gua mau mendiskusikan isu seputar musik Islam ini dalam spektrum yang lebih luas, baik dari perspektif teologis, yuridis, historis, sosiologis, dan kultural. Di segmen pertama ini, gua mau bahas soal perdebatan ulama seputar hukum musik dalam Islam. Jadi masalah musik ini memang dalam Islam cukup kontroversial karena para ulama berbeda pendapat soal hukum musik dalam Islam. Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Perdebatan seputar musik Islam ini gua kira penting untuk dibahas kembali pada hari ini karena setidaknya 4 alasan. Pertama, musik merupakan cabang kesenian dan ekspresi budaya populer yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat kontemporer dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, musik saat ini sudah menjadi semacam sumber mata pencarian bagi sekian banyak orang yang berprofesi sebagai musisi atau seniman di kancah industri musik. Di kalangan orang-orang yang berprofesi sebagai musisi ini kadang muncul pertanyaan soal hukum musik dalam Islam. Apalagi ketika dihadapkan oleh pemahaman bahwa musik itu haram, mereka itu jadi baper dan gelisah. Ketiga, belakangan ini isu seputar hukum musik dalam Islam mulai diperbincangkan secara serius di kalangan kaum muda muslim urban, terutama di kalangan komunitas-komunitas musisi hijrah. Nah, beberapa musisi yang hijrah ini ada yang meninggalkan musik dan bahkan mengharamkannya. Tapi di sisi lain, ada juga beberapa musisi yang hijrah tetap bermusik, namun mereka menggunakan musik sebagai media dakwah atau alat perlawanan. Yang keempat, dan ini yang paling penting, pendapat para mubalik, ustadz, dan kiai di Indonesia seputar musik itu berbeda-beda. Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Di antara yang mengharamkan misalnya ada Ustadz Yazid Jawas. Bagaimana kalau dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi? Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Ya. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram, yang diharapkan oleh Allah Rasul, gak bisa. Ustadz Khalid Basalamah. Apakah kalau kita mendownload lagu atau semacamnya itu kita dapat dosa atau gimana Ustaz? Ya jelas. Jelas, ini sudah berapa kali kita jelaskan dalam pengajian. Teman-teman, kalau antum sudah ada di pengajian, mulai sekarang yang didengar adalah pengajian, tilawah Al-Quran. Musik ini dan lagu tinggalkan udah. Tidak akan pernah bertemu musik sama Al-Quran, mustahil. Ustadz Firanda Andirja. Ustadz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik hukumnya haram jelas. Ijma ulama 4 mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Dan Ustadz Subhan Bawajir. Tidak ada musik Islami, tidak ada film Islami. Jangan suka gampang mengatasnamakan sesuatu dengan Islam. Tidak ada Islam mengajarkan musik. Wa minan nasi may yastarillah wal hadis. Di antara ulama Indonesia yang membolehkan, misalnya ada Ustadz Abdul Somad. Apa hukum musik dalam syariat Islam? Musik yang boleh sholawat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh. Itu kan doa untuk orang menikah. Ustadz Adi Hidayat. Dalam persoalan syair, musik yang berasal dari suara. Awas ya, berasal dari suara terbagi pada 2 bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas itu yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Asy-Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama. Buya Yahya.
Jadi hukumnya semacam itu. Alat musik asalkan bukan menjadi ciri khasnya orang fasik, asalkan di saat Anda mendengar tidak kebayang kekafiran atau kefasikan, perzinaan dan sebagainya, maka itu adalah jenis alat musik yang bukan mutlak diharamkan tadi. Bahkan bisa itu adalah masuk pada alat musik yang diperkenankan. Dan Kiai Said Agil Siraj. Musik yang menjadikan orang itu lupa kepada kewajiban, lupa sholat, lupa zikir, diharamkan oleh para fuqaha. Tapi kalau musik menjadikan hati kita lembut, hati seorang itu lembut, bisa melupakan dendam, takabur, dengki, hasud, permusuhan, benci, adawah, baghdha, suudzon, fitnah, bisa hilang dari hati seorang ketika mendengar musik. Itu sangat terpuji. Nah, perbedaan pendapat para ulama Indonesia ini pada dasarnya hanya menggemakan ulang polemik klasik seputar musik Islam yang sudah diperbincangkan oleh para ulama dari masa ke masa. Menurut Henry George Palmer, salah seorang musikolog dan sejarawan musik Arab Islam terkemuka, kontroversi seputar musik dalam sejarah Islam merupakan perdebatan yang paling menarik dalam literatur polemis Arab. Para ulama yang terlibat dalam perdebatan ini bukan hanya menyampaikan pandangan-pandangan mereka secara sepintas, tetapi mereka juga sudah menulis berbagai risalah dan kitab khusus yang membahas soal musik. Sebagai contoh, dari kalangan ulama yang mengharamkan musik dan telah menulis risalah atau kitab khusus dengan musik, misalnya Ibnu Abi Dunya. Beliau ini seorang muhaddis dan faqih yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya pada era Al-Muqtadid Billah dan Al-Muqtafi Billah. Beliau mengarang satu kitab tentang musik berjudul Dhammul Malahi. Dalam kitab ini, Ibnu Abi Dunya mendaftar sekitar 177 hadis, khobar, dan athar yang berkaitan dengan musik, nyanyian, dan jenis-jenis hiburan yang lain. Nah, kitab ini merupakan serangan pertama yang paling sistematis terhadap musik dan menjadi model bagi teks-teks sesudahnya yang cenderung mengharamkan musik. Yang kedua, Abu Thayyib At-Tabari. Beliau ini adalah seorang ulama sunni bermadzhab Syafi'i. Beliau menulis kitab tentang musik berjudul Ar-Radd 'ala may yuhibbus sama'. Dalam kitab ini, At-Tabari mendedahkan beberapa pendapat para imam madhab atau imam mujtahid seputar musik berdasarkan riwayat para ulama sebelumnya. Jadi kalau ada ulama yang kemudian mengekspos pandangan-pandangan para imam madhab, pada umumnya itu merujuk pada karya ini. Selanjutnya, di antara ulama yang mengharamkan musik dan menulis risalah khusus tentang musik adalah Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ulama sunni bermadhab Hambali. Beliau menulis risalah tentang musik berjudul Kitabus Sama' war Raqas di dalam Majmu'at Rasail Kubro dan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Selanjutnya ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau adalah murid Ibnu Taimiyah, juga seorang ulama sunni bermadhab Hambali. Beliau menulis kitab tentang musik berjudul Al-Ghina war Raqas wal Ma'azib. Risalah ini bisa ditemukan dalam kitab beliau yang berjudul Ighatsatul Lahfan fi Masyaidis Syaiton. Beliau juga membahas isu serupa dalam kitabnya yang lain, Talbis Iblis. Nah, beberapa ulama ini merupakan representasi ulama klasik yang mengharamkan musik dan sudah menulis risalah yang cukup panjang tentang musik. Selain ulama klasik ini, ada juga ulama kontemporer yang mengharamkan musik dan menulis kitab khusus tentang musik. Namanya adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau ini seorang ulama sekaligus pemuka kelompok Wahabi yang dianggap sebagai orang yang membranding ulang nama Wahabi menjadi Salafi. Dalam soal musik, beliau menulis satu kitab berjudul Tahrimu Alatit Thorob. Dari judulnya, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Al-Albani cenderung mengharamkan musik secara mutlak. Nah, di lain pihak, ada juga ulama-ulama yang membolehkan musik dan mengarang kitab atau risalah khusus tentang musik. Di antaranya adalah yang pertama Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau adalah seorang ulama sunni bermadhab Zahiri. Beliau menulis kitab berjudul Risalah fil Ghina il Mulhi
am-mubah wa am-mahdur. Dalam kitab ini, Ibnu Hazm menguraikan sekitar 12 hadis seputar musik yang cenderung mengharamkan musik, tetapi berdasarkan analisis Ibnu Hazm, ke-12 hadis tersebut berdasarkan perspektif ilmu hadis yang dipahami oleh Ibnu Hazm merupakan hadis-hadis doib, bahkan hadis maudhu. Selanjutnya ada Ibnul Qaisarani. Ibnul Qaisarani juga seorang ulama sunni bermadzhab zahiri, tapi uniknya beliau juga seorang sufi. Gue bilang unik karena mazhab zahiri itu salah satu mazhab literalis dalam Islam yang berpatokan pada makna lahiriah, sementara tasawuf itu seringkali menggunakan makna batinnya untuk memahami teks-teks keagamaan. Nah, Ibnul Qaisarani ini bisa mengkombinasikan dua hal yang cenderung kontradiktif itu. Nah, dalam soal musik, beliau menulis satu kitab berjudul Kitabus Sama. Dalam kitab ini, Ibnul Qaisarani membahas musik dari perspektif hadis, fikih, dan tasawuf. Selanjutnya, ulama yang membolehkan musik dan menulis kitab khusus tentang musik adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul Islam. Beliau ini seorang ulama sunni, bermadhab syafi'i, dan seorang sufi besar. Beliau menulis kitab berjudul Kitabu Adamis Sama wal Wajad di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau juga membahas isu yang sama dalam kitab yang lain berjudul Kimia Sa'adah. Selanjutnya ada adiknya Imam Ghazali. Beliau itu bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, juga menulis risalah tentang musik berjudul Bawarikul Ilma fi Takfiri ma yuharrimu sama. Selanjutnya ada Muhammad Asyadili At-Tunisi. Beliau seorang ulama sunni bermadhab maliki dan juga seorang sufi, menulis kitab tentang musik berjudul Farhul Asma Birukhosis Sama. Dan yang terakhir ada Imam Asy-Syaukani. Beliau menulis kitab berjudul Ibtalud Da'wal Ijma' ala Tahrimi Mutlaqi Sama dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani min Fatawa Imam Asy-Syaukani. Nah, dari beberapa ulama-ulama ini jelas bahwa soal musik memang menjadi satu perdebatan yang tidak disepakati apakah itu halal atau haram. Sebagian menyatakan halal, sebagian menyatakan haram. Nah, pertanyaannya adalah kenapa para ulama berbeda pendapat tentang hukum musik dalam Islam? Nah, di Kultuy episode pertama ini, gua mau bahas soal itu secara lebih komprehensif, tetapi tentu nanti gua bahas dalam pertemuan yang selanjutnya. Buat lulu yang masih penasaran dan punya kuota lebih, jangan lupa stay tune terus di mading.id dalam program Kultuy alias Kuliah Santuy.